bagi yang konsep kuadrat terkecil ini masih susah mengenalinya, ya silakan diulang-ulang ya, direview, diulang-ulang untuk itu. Maksud saya kalau belum paham, tolong diulang, kita ulangi lagi, itu maksudnya Anda ulangi lagi. Nah, tadi intinya adalah sebenarnya harusnya tidak secara perhitungan kita dulu nggak ada solusinya gitu loh, atau tidak konsisten, namun menggunakan pendekatan nilai dari X itu ya, dengan mencari selisih tadi, ya kan? Konsepnya ya numerical biasanya begini, hampir mirip dengan limit juga pendekatan, tapi prosesnya berbeda, ya gitu aja. Itulah matematik. Hanya kita harus punya landasan berpikir, maksudnya banyak hal kita kenali, yang harus kita kenali sebelum kita bisa mengenali konsep yang ini. Itu yang harus kita pahami. Oke, bisa diikuti. Nah, kita lanjutkan bahwa untuk pendekatan itu, sehingga harusnya kan X ya yang dicari, X sama dengan, itulah solusi. Namun karena melakukan pendekatan, kita gunakan X-topi. X-topi adalah solusi dari kuadrat terkecil. Nah, maka persamaan yang tadinya AX sama dengan B, kita juga punya P sama dengan AX topi, ya kan? Ya, A-nya tetap A, B-nya sama dengan P di sini. Maka P adalah sebuah vektor dalam ruang kolom A yang terdekat dengan B. Ya, jadi kita dekati juga. Nah, kemudian ada teorema yang menjelaskan konsep ini, ya. Nah, teorema ini menjelaskan bahwa konsep ini, jadi P ini suatu vektor yang dekat ke B ini ada, dan dia juga tunggal. Dijamin bahwa hanya itu gitu loh. Paham? Loh, kenapa harus dijamin tunggal? Karena kalau bukan tunggal, dia solusinya jadi banyak. Jadi kembali ke problem sebelumnya, solusinya jadi banyak. Kita kan menginginkan solusi tunggal. Oke, itulah matematik. Kembali lagi, itulah matematik. Perlu, kalau kita menghadapi perilaku orang, sabar, ya kan? Kalau kita menghadapi sesuatu yang perlu kita perjuangkan, kita bilang sabar. Dan kalau kita menghadapi sesuatu yang bersifat pemikiran, kita sabar dalam hal pemikiran. Jadi kita diam dulu. Oh ya, oh nggak tahu yang tadi, ulangi lagi, mundur. Oh dia dari sini jalannya. Oke, bisa diikuti ya. Teorema ini berbunyi, kita lanjutkan. Misal S adalah ruang bagian dari Rn. Oke, B elemen dari Rm. B itu satu vektor di Rm, S itu ruang bagian dari Rm. Oke, maka terdapat P yang tunggal dari S yang terdekat dengan B. Jadi akan ada P yang dekat dengan B dan dia tunggal. Yang artinya apa? B min Y itu dinomkan lebih besar B min P dinomkan. Untuk semua Y tidak sama dengan P. Jadi nom ini untuk dua vektor, ada teorema yang menyimpulkan bahwa dia jarak. Kalau jaraknya, kalau dia sama sebenarnya jaraknya 0 ya kan. Kalau dia beda berarti punya jarak. Apa maksudnya? Di sini nggak ada kata sama dengan ya. Berarti tidak ada gitu. Pasti kalau vektor lain itu pasti beda dengan P. Dan P adalah yang terdekat dengan B. Tidak ada yang lebih kecil. Berarti satu, P adalah terdekat, dijamin. Dua, P adalah satu-satunya atau tunggal.
kok ada konsep beginilah matematik, biasanya selalu akan ada, Anda dapat konsep dia tunggal, dia ada dan tunggal. Cara membuktikan tunggal nanti kita munculkan elemen lain, dan elemen lain itu adalah sama dengan dia, maka dia adalah tunggal. Kita mulai, mungkin Anda baru mulai ke konsep-konsep seperti ini, tapi nggak apa-apa. Nanti lama-lama insya Allah kita akan banyak berinteraksi dengan model seperti ini, sehingga kita terbiasa mengenalnya dengan baik. Ya, B min Y nom lebih besar B min P nom. Untuk semua Y tidak sama dengan P di dalam S. Lagi pula, vektor P yang diberikan dalam S akan paling dekat dengan vektor B jika dan hanya jika B min P itu anggota dari komplement ortogonal S. Masih ingat komplement ortogonal? Oke. Ini buktinya. Saya nggak uraikan rinci untuk bukti, ya. Kita lebih fokus di intinya dulu aja, bahwa akan ada seperti itu. Tuh. Ya. Dari pembuktian ini kita bisa lihat bahwa di sini ditunjukkan bahwa AX topi sama dengan AJ topi sama dengan P, sehingga inilah yang menunjukkan bahwa solusi itu tunggal. Oke, karena kalau diuraikan panjang ya, maksudnya lama waktu, ya mohon maaf karena waktu juga ya. Tapi intinya Anda paham dulu, Anda bisa baca bukti pelan-pelan. Nah, kita punya teorema. Biasanya teorema inilah yang implementatif. Biasanya nanti kalau kita ngitung itu suka pakai teoremanya saja. Kalau tadi kan definisi, Anda hitung dengan definisi rumit. Biasanya begitu. Dengan teorema kita ngitung-ngitung apa itu tetap pakai teorema. Nah, jika adalah matriks M kali N yang memiliki rang N, maka persamaan normal A transpos AX sama dengan A transpos B. Apa karena AX sama dengan B, kita kasih A transpos, di sini kita kasih A transpos. Dan ini mempunyai solusi tunggal di mana X topi adalah A transpos A inverse. Ini kan yang dulu-dulu ada model bentuk seperti ini kali A transpos ini. Jadi ketika kita cuma ambil X-nya, ini kan dikalikan inverse, maka dia jadi identitas, maka di sini inverse-nya muncul dan dikalikan A transpos B. X adalah penyelesaian kuadrat terkecil dari sistem AX sama dengan B. Bukti saya tinggalkan untuk Anda. Kemudian kita lihat aplikasi. Ini aplikasi dan juga sebagai contoh. Misalnya ada percobaan mengenai pencatatan pegas. Catatannya cuma gini doang, satu variabel dengan hasil 4K, 3, 7K, 5, 11K, 8. Berapa K? Susah kan? Nggak konsisten. Iya, nggak ada solusi. Nah, gimana? Dengan kuadrat terkecil, pakai teorema yang tadi kan. 4, 7, 11, 4, 7, 11, 4, 7, 11. A transpos A kali X, X-nya K. Sama dengan A transpos kali B. Ya kan? Nah, A transpos A kali X, A transpos kali B. Teorema kan? Untuk ngitung kan? Ya, teorema untuk ngitung. Oke, ketemu kan K-nya? Ada solusinya? Sering ada, ya kan? Iya. Itulah kuadrat terkecil. Simple kan? Simple. Contoh 2 juga sama. Ini persamaan 2 variabel, 3 persamaan. Oke. A transpos A kali X, A transpos B. Ketemu X-nya. Ini X-nya. Jadi ada solusinya? Ada. Itulah kuadrat terkecil.